Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada KD yang pertama untuk mata pelajaran fisika, materi GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya saya akan menjelaskan rumus yang berada di dalam KD pertama, yaitu GLBB. Kamu akan mempelajari rumus jarak, kecepatan, dan percepatan. Untuk jarak, ada dua rumus untuk mencari jarak, yaitu seperti yang kamu lihat di slide. Dan untuk kecepatan, rumusnya ada juga seperti yang di slide. Dan percepatan A sama dengan VT dikurang V0 per delta T, di mana VT itu merupakan kecepatan akhir, V0 itu merupakan kecepatan awal, delta T merupakan selisih waktu atau bisa dikatakan dengan waktu. Di bawah sudah Ibu berikan keterangan dari beberapa rumus, di mana simbol A itu merupakan percepatan, satuannya meter per sekon bujur sangkar, begitu juga di bawahnya seterusnya. Jadi anak Ibu, kamu harus memilih dan memilah simbol yang pantas untuk dijadikan sebagai rumus, ya. Kamu bisa melihat penjelasan dari simbol-simbol ini di sini ya nak ya. Jadi apakah di simbol S atau V0 ini simbolnya harus meter per sekon? Iya. Jadi jika kamu menemukan dalam soal itu ada kilometer per jam, kamu harus menggantinya dulu. Jadi meter per sekon. Jadi di sini simbol harus sesuai dengan satuannya ya. Oke, kita masukin ke dalam soal pretest yang pertama. Ada sebuah skoci dari keadaan diam bergerak lurus berubah beraturan dengan percepatan sebesar 2 meter per sekon bujur sangkar. Berapakah kecepatan setelah 5 sekon? Untuk menjawab soal yang pertama, kamu harus lihat terlebih dahulu simbol apa yang digunakan dalam menjawab soal. Di sini ada percepatan. Rumus simbol percepatan itu adalah A ya, sesuai. Satuannya juga meter per sekon bujur sangkar. Simbolnya A, satuannya meter per sekon bujur sangkar. Berapakah kecepatan setelah? Jadi jika yang ditanya kecepatan setelah itu adalah VT. Ya, ini dia. Kecepatan setelah kan berarti kecepatan akhir ya. Maka VT. Setelah 5 sekon. Jika dikatakan 5 sekon berarti T. Sekon itu kan waktu ya, T. Simbolnya T dengan nilai 5 sekon. Jadi kamu tinggal memasukkan rumus yang cocok untuk mencari kecepatan ya. Nah, rumus mencari kecepatan itu adalah VT ya. VT sama dengan A kali T. Nah, ini dia ya. VT sama dengan A kali T. Jadi kamu tinggal masukkan angkanya saja. A tadi angkanya ada 2. Dikali T-nya ada 5. 2 kali 5 ada 10. Berarti untuk soal yang pertama pretest jawabannya adalah 10 meter per sekon bujur sangkar. Ya. Kita masuk soal yang kedua. Berapakah jarak yang ditempuh sebuah kapal jika bergerak dengan percepatan sebesar 2 meter per sekon bujur sangkar dengan kecepatan 10 meter per sekon dalam selang waktu 5 detik? Jadi nak, di sini ada percepatan ya. Percepatan tadi simbolnya adalah A. Satuannya pas ya, meter per sekon bujur sangkar. Ya, nilainya kebetulan 2. Dengan kecepatan. Nah, di sini dibuat diketahui kecepatan ya. Kecepatannya 10 meter per sekon. Kenapa enggak Ibu buat di sini? Karena yang ditanya jarak. Rumus mencari jarak itu adalah S sama dengan setengah AT kuadrat. Jadi kita tidak perlu VC, V0. Jadi saya tidak buat di dalam diketahui. Ya, dengan selang waktu 5 detik. Jadi yang kamu perlukan di sini hanya A dan T saja. Yang ditanya adalah jarak. Maka rumus jarak sudah Ibu jelaskan di slide pertama. S sama dengan setengah AT kuadrat. Jadi kamu masukkan aja angkanya. Setengah dikali A-nya tadi ada 2, T-nya ada 5. Kamu kuadratkan dulu T-nya. 5 pangkat 5 pangkat 2 tadi kan adalah 25. Setengah kali 2 berarti 1 kali 2, 2 dibagi 2, 1. 1 kali 25, 25. Jadi untuk soal yang kedua itu nilainya adalah 25. Kita masuk soal yang ketiga. Berapa jarak lama yang ditempuh setelah 100 meter jarak sebuah perahu?
jika dalam keadaan diam bergerak lurus berubah beraturan dengan percepatan 2 meter per sekon menggunakan kecepatan 5 sekon. Jadi yang diketahui di sini ada meter. Meter itu jarak ya. Maka S-nya 100 meter. Percepatan simbolnya A, ya kan? 2 meter per sekon bujur sangkar. Nah, kecepatan dari waktu 5 sekon. Oke. Nah, ini kita abaikan karena di sini yang ditanya adalah T-nya waktu. Jadi akar 100 ya, langsung aja. Karena yang ditanya T ya. Jika yang ditanya T, kamu akarkan aja langsung S-nya. Akar S itu ada 100. Ini kan tadi S-nya 100. Akar 100 adalah 10. Nah, itu dia jawaban nomor 3. Untuk yang nomor 4, sebuah perahu yang semula diam bergerak lurus berubah beraturan dengan percepatan sebesar 2 meter per sekon bujur sangkar. Menjadi berapakah kecepatan benda itu setelah bergerak selama 20 detik? Nah, percepatan tadi simbolnya adalah A ya, satuannya meter per sekon bujur sangkar. Maka tadi simbolnya A, oke? Bergerak selama 20 detik berarti waktu. T-nya ada 20 detik atau 20 sekon. Nah, yang ditanya berapakah kecepatan benda itu setelah. Kalau setelah berarti VT. Rumus mencari VT tadi sudah ada di slide yang pertama. VT sama dengan A kali T. Jadi A-nya berapa tadi nilainya? 2 dikali T-nya ada 20. Maka 2 kali 20, 40. Maka soal nomor 4 itu jawabannya 40. Jadi kamu tinggal masukkan simbol, rumus, dan masukkan angkanya. Ya. Terakhir, sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kendaraan itu dipercepat secara beraturan sehingga dalam waktu 20 detik kecepatannya menjadi 108 km per jam. Berapa meter per sekon kuadrat percepatan kendaraan itu? Nah, di sini ada kecepatan ya, ada 2 di sini kecepatannya. 1, 2. Nah, karena ada 2, berarti kamu harus tahu yang mana awal dan akhir. Nah, di pertama di sini awalnya ada muncul kecepatan itu di sini. Di V0, berarti V0 itu 72 km per jam nih ya. Oke. Kemudian kecepatannya menjadi, kalau menjadi berarti setelah ya, VT-nya berarti ini 108 km per jam. Ya. Ditanya berapa meter per sekon bujur sangkar percepatannya. Tadi rumus mencari simbol percepatan kan A. Ya. Rumus untuk mencari A adalah VT kurang V0 per delta T. Nah, sekarang kamu perhatikan dulu. V0 di dalam soal dalam bentuk kilometer per jam ya. Jadi kamu harus ganti dulu kilometer per jam menjadi meter per sekon. Nah, kamu lihat dulu 1 kilometer berapa meter? 1000. Berarti 72 dikali 1000 jadi 72.000 meter. Tujuannya supaya satuannya berubah ya, jangan kilometer lagi, jadi meter. 1 jam tadi 3600 ya. Jadi kamu bagiin hasilnya 20 meter per sekon. Jadi dia tidak kilometer per jam lagi, melainkan meter per sekon. Itu dia untuk V0, kemudian kita ke VT. VT sama juga di dalam soal diketahui 108 km per jam. Jadi kamu harus ganti kilometer ini ke meter ya. Jadi dalam 1 km ada 1000 meter. Sama, jadi 108 kali 1000 jadi 72.000 meter per jam. 1 jam tadi 3.600 sekon. Jadi kamu bagikan 72.000 bagi 3.600 hasilnya 30 meter per sekon. Sekarang kan sudah pas ya. VT satuannya meter per sekon, V0 satuannya meter per sekon juga. Jadi kita sudah bisa memasukkan angkanya. A sama dengan VT. Jadi VT-nya berapa? 30 dikurang V0-nya 20. Nah, kamu matikan, kamu kurangkan bisa 30 kurang 20 itu 10 dibagi 20 hasilnya 0,5 meter per sekon bujur sangkar. Jadi untuk pretest yang nomor 5, kamu harus merubah satuannya dulu menjadi satuan pokok dari simbol itu sendiri, yaitu V0 meter per sekon, VT meter per sekon ya. Kilometer ubah ke meter dulu, jadi hasilnya seperti ini. Oke. Demikian hasil penyelesaian pretest untuk KD pertama dengan materi GLBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.